Hey New Life Church, saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Semua kita mari bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya sukacita, kekuatan dicurahkan bagi kita semua. Yang percaya serukan amin. Come on. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Dalam sukacita kita ada kekuatan dari Tuhan. Saya percaya kita semua dikuatkan, kita semua diubahkan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai
lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Semua sama-sama angkat tangan kita bersama dengan iman, katakan: walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat kedua tangan kita bersama, akui dan katakan: walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tiada pernah berubah, tak berkesudahan.
Kau Tuhan yang tidak pernah ingkari janji-Mu. Kalau Tuhan berjanji menyertai, Dia pasti menyertai kita. Kalau Dia berjanji sampai akhir zaman, Dia menyertai, percayalah. Meskipun kita tidak melihat tangannya, meskipun kita tidak melihat lubang paku di tangannya, percayalah Tuhan pasti menyertai setiap kita. Kalau sampai hari ini Tuhan ada bersama kita, kalau sampai hari ini kita ada, saya percaya semua karena Tuhan yang menyertai kita. Semua karena Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Percaya tidak akan pernah kami ditinggalkan. Berapa banyak kau yang percaya Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat kedua tangan kita bersama, buka hati kita memuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dengan iman, percaya ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Hari ini dimanapun Anda menonton ibadah ini, saya percaya Tuhan akan melakukan perubahan yang besar di dalam hidup Anda. So, be ready! Mari datang ke hadirat Tuhan dan mengalami lawatannya dalam Encountering Jesus bersama Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis jam 7 malam live on Instagram and YouTube.
Pastor Wahyu Pramudia akan kembali melayani kita minggu depan, tentunya dalam pengajaran firman Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Jangan lupa ya, hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube New Life Indonesia. Bible Study bersama Pastor Karsten Mark minggu ini akan diadakan di hari Senin, tanggal 23 Agustus pukul 7 malam. Yuk sama-sama belajar dasar doktrin kekristenan di seri Bible Study yang terbaru. Jangan lewatkan ya di IGTV New Life Indonesia. Jangan lewatkan Vision Building Night pada hari Jumat, tanggal 3 September pukul 7 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat, tetapi Anda wajib mendaftar untuk mendapatkan link acara. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, serta melihat update perkembangan New Life Ballroom di Ciputra World. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan tiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram dan YouTube New Life Indonesia. Hai Live, jangan lupa tiap Sabtu jam 4 sore kita semua bersama-sama beribadah ya. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom, so don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan bagi Anda yang baru pertama kali join ibadah New Life Church atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang. Oke Church, saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sudah memberikan benih-benih kepada masing-masing kita. Mari kita tabur di tempat yang tepat, sehingga benih tersebut akan tumbuh dan dilipat gandakan oleh Tuhan sendiri dan menghasilkan tuaian baginya. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Anda bisa transfer maupun scan QR Code yang ada di layar kaca. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkannya. Jika sudah, mari kita arahkan kedua tangan kita untuk berdoa bagi persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk benih-benih yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami ada hari ini semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Saat ini kami mau memberi Tuhan dengan sukacita. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami. Pakai persembahan ini untuk pelebaran bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Church, sebuah anugerah yang besar bahwa saat ini kita tetap bisa membangun rumah Tuhan di tengah-tengah pandemi. Berikut Anda dapat saksikan progres pembangunan New Life Ballroom di Ciputra World. Check it out. Oke Church, saatnya kita memberikan persembahan pembangunan. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, mari kita persiapkan. Anda bisa transfer maupun scan QR Code yang ada di layar kaca. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk menabur bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada New Life Church, untuk kami memperlebar Tuhan, tempat di mana kami beribadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua yang sudah menabur hari ini, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka lebih dan lebih lagi. Dan kami berdoa untuk progres pembangunan New Life Ballroom, biarlah Engkau yang percepat Tuhan, Engkau yang sediakan semuanya, dan pada waktu-Mu yang terbaik Tuhan, Engkau akan establish your house. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. And now, are you excited to hear the word of God, church? Yuk, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Karsten Mark. Enjoy the sermon. Puji Tuhan, senang ketemu dengan Anda semua kembali di ibadah online kami. Saya tahu ini masih waktunya PPKM dan mungkin kehidupan hari ini belum sama seperti dulu sebelum Corona. Tapi walaupun situasi itu nggak menentu, tapi saya percaya kita semua baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus menyertai. Sehingga apapun kondisi, situasi, kehidupan, kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Bahkan janji Tuhan itu cukup untuk kita bisa hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga saya percaya, kita semua benar-benar dalam keadaan baik. Dan ini juga doa saya untuk Anda selalu. Nah, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan. Saya akan berikan judul, A Day in the Life of Jesus. Dan kalau bahasa Indonesianya, keseharian dalam kehidupan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur karena kami tahu apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang menyertai dan menolong kami semua dalam apapun yang kami lakukan. Engkau adalah Tuhan yang terlalu baik dan juga hari ini kami ingin supaya Engkau sungguh-sungguh bicara kepada kami semua, menuntun hidup ini, berikan kekuatan di dalam hidup ini. Bicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. Di dalam nama Yesus semua katakan, Amen. Nah, hari ini, tadi saya sudah katakan, judulnya adalah A Day in the Life of Jesus, atau keseharian dalam kehidupan Yesus, di mana saya mau beritakan mengenai hal-hal yang biasanya dari hari ke hari Yesus buat. Bukan berarti hanya hal-hal yang saya sebut hari ini itu yang Yesus buat, dan bukan juga berarti tiap harinya Yesus itu sama. Enggak. Tapi paling enggak kita melihat di dalam Injil, ini hal-hal yang sering diceritakan mengenai kehidupan Yesus. Nah, hari ini saya akan membawa beberapa poin. Untuk poin pertama, Anda boleh tebak, karena saya akan baca ayatnya dulu. Markus 1 ayat 35, di sana dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita melihat bagaimana bahkan hal yang pertama waktu hari masih gelap, Yesus berangkat berdoa. Jadi jelas ya, poin pertama adalah mengenai berdoa. Tapi izinkan saya tambahkan beberapa ayat. Lukas 5 ayat 16. Tadi kan kita melihat bagaimana awal hari Yesus berdoa. Sekarang Lukas 5:16 di sana dikatakan begini. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau kita baca ini dalam bahasa Inggris terjemahan apapun. Dan kita juga baca ini dalam bahasa asli, dikatakan di sana bagaimana Yesus itu sering, dalam bahasa Indonesia kata itu nggak dipakai, tapi ada seharusnya kata Yesus sering mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Bagi Tuhan, sama seperti itu bagi Yesus ya, pelayanan itu penting, tapi habiskan waktu dengan Allah Bapa di surga, itu juga penting sekali. Dan dilakukan dengan sering, dia menyendiri. Juga ada banyak sekali ayat yang lain yang seputar topik ini, tapi saya akan kasih contoh ya. Saya nggak akan baca. Tapi di dalam Matius 14 ayat 20 dan 23, di sana ada satu perikop dengan judul perikop begini. Yesus berjalan di atas air. Dan menarik sekali, Anda kalau ingat semua, ternyata pernah terjadi murid-murid lagi di atas air dengan perahunya. Dan Yesus itu berjalan di atas air kepada mereka. Tapi bagaimana perikop itu mulai? Apa yang terjadi sebelum Yesus berjalan di atas air? Nah, ternyata sebelumnya barusan terjadi mujizat 5.000 orang diberikan makan. Ya, 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 laki-laki. Yesus melayani seharian dengan murid-muridnya. Seharusnya capek, tapi dikatakan setelah murid-murid sudah berangkat naik perahu dan orang-orangnya semua sudah pulang, Yesus pergi ke satu tempat dan berdoa.
Selesai pelayanan pun, walaupun capek-capek, dia ingin habiskan waktu dengan Allah Bapa di surga. Nah, jadi kita melihat, kalau bagi Yesus, menyendiri dengan Tuhan itu penting. Apalagi seharusnya untuk kita. Berdoa itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Bicara tentang komunikasi, dan artinya komunikasi ya tentunya dua arah. Saya bicara kepada Tuhan, dan Tuhan itu bicara kepada saya. Saya yakin Anda semua dalam doa sering bicara kepada Tuhan. Tapi apakah Anda juga ada waktunya di mana Anda merasa Tuhan itu juga bicara kepada saya? Kalau nggak pernah muncul waktu seperti itu, tanda tanya besar. Ada satu hal yang aneh, there's something wrong. Kalau komunikasi itu cuma terjadi satu arah. Memang saya ini setuju sekali, kalau cara paling utama yang Tuhan pakai untuk bicara kepada kita adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang sudah tertulis dan kita semua perlu tahu apa yang dituliskan dan yang dikatakan oleh Tuhan. Itu cara yang paling utama. Tapi pada saat kita hidup berjalan dengan Tuhan, hidup seperti kata Alkitab bergaul dengan Tuhan, tentunya kita juga akan mendengar suara Tuhan secara personal, secara pribadi. Bagaimana Tuhan memberikan beberapa arahan khusus di dalam kehidupan kita. Entah itu lewat pikiran, lewat dorongan, lewat impresi yang kuat, lewat suara di dalam hati, atau lewat cara apapun yang Tuhan mau pakai untuk bicara kepada kita. Apakah berarti setiap saat akan seperti itu di mana kita dengar suara Tuhan? Ya enggak. Ya kita juga semua tidak menjadi Kristen aneh. Sedikit-sedikit dengar suara Tuhan, sedikit-sedikit dengar suara Tuhan. Tiap kali mau ngomong sama orang atau diskusi dengan orang, kita selalu katakan, oh kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Jadi orang mulai malas bicara dengan kita. Gimana mereka mau jawab kalau semuanya perkataan kita cuma kata Tuhan, kata Tuhan. Apalagi seringkali kenyataan orang yang suka seperti itu, seringkali itu enggak dari Tuhan yang mereka dapat. Itu cuma keinginan mereka sendiri dan mereka atasnamakan Tuhan. Jadi ya kita nggak jadi Kristen aneh. Tapi di saat bersamaan Tuhan juga masih bicara. Dan memberikan dorongan dan pikiran dan bicara di dalam hati kita. Tapi sayangnya banyak Kristen hari-hari ini sudah nggak percaya bahwa Tuhan masih sampai hari ini bicara kepada kita secara personal. Mereka anggap kalau ada orang yang berpendapat Tuhan masih bicara secara personal itu sesat. Dan mereka sangat menentang. Sedangkan pendapat mereka seperti itu nggak alkitabiah. Justru Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan itu masih bicara kepada kita. Dari Alkitab, dari kitab pertama di Alkitab Anda ya. Di dalam Alkitab, kitab pertama, Kejadian, ada Adam dan Hawa. Mereka bergaul dengan Tuhan. Maju ada Nuh, maju ada Abraham, ada Henok, ada Musa, ada banyak orang lain, ada nabi-nabi. Entah itu Samuel, Elia, Elisa, ada raja-raja seperti Daud, seperti Salomo, masuk perjanjian baru. Ada Yesus sendiri, ada murid-muridnya, ada Petrus, ada Paulus, dan selalu kita baca bagaimana mereka dituntun oleh Tuhan karena Tuhan berbicara kepada mereka. Maju sampai kitab terakhir yang ada di dalam Alkitab, Wahyu. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Dikatakan bagaimana dia tulis itu karena Tuhan bicara kepada dia. Gak ada satu ayat mengatakan setelah ini Tuhan gak pernah akan bicara lagi kepada anak-anaknya. Itu sebuah keanehan. Jadi jelas Tuhan masih bicara. Bahkan Yesus katakan Yohanes 10 ayat 4. Domba, Anda dan saya kita dombanya Tuhan. Kita mengenal suara gembalanya. Itu kebenaran Alkitab. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 saya akan bacakan. Di sana dikatakan oleh Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata, perhatikan ada kata berkata-kata, dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan hal-hal kepada engkau. Karena kenapa? Kita sebagai anak Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan. Memang firman Tuhan itu tuntunan yang sudah sangat lengkap dan luar biasa. Tapi ada saat-saatnya, momen-momen spesifik di mana Tuhan mau kasih arahan khusus. Di Alkitab kan gak pernah ditulis. Contohnya untuk hidup saya. Karsten, ada satu orang satu saat namanya Karsten harus menjadi pendeta. Nah, karena gak ada dalam Alkitab hal itu, waktu saya berdoa dan dituntun Tuhan, saya mengerti ini panggilan saya. Apa yang menjadi panggilanmu?
tanya kepada Tuhan dan tunggu untuk Tuhan menjawab kepada Anda. Saya pernah dengar seorang pendeta berkata begini, bahwa alasan kenapa banyak orang hari ini sudah nggak percaya bahwa Tuhan masih bicara adalah karena mereka menganggap caranya Tuhan bicara dalam Alkitab beda dengan cara Tuhan bicara hari ini. Dan belum tentu, saya mau katakan, belum tentu selalu berbeda. Mungkin ada saatnya kita melihat seperti Abraham atau beberapa orang lain, benar-benar dia itu seperti ketemu dengan malaikat Tuhan berbicara, seperti didengar suara Tuhan. Ya mungkin itu satu hal yang hampir bisa dikatakan beda karena mungkin sekarang sudah jarang sekali terjadi seperti itu. Mungkin hari ini lebih sering kita merasa kayak Tuhan bicara dengan dorongan atau impresi. Tapi tahukah Anda dengan cara yang itu, dorongan, impresi dan sebagainya, pikiran, di Alkitab pun Tuhan sering pakai. Kita melihat bagaimana Elia pernah mengatakan, Tuhan itu suaranya seperti angin yang kecil. Dan orang lain di Alkitab namanya Gideon. Saking Gideon gak yakin, ini Tuhan bicara atau bukan? Atau ini mungkin bukan Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan berikan saya tanda. Dan kita ingat bagaimana dia taruh karpet di luar. Dia bilang, kalau ini dari Tuhan, biarlah karpetnya basah dan rumputnya kering. Dan hari berikutnya kebalikannya. Karena dia pun gak mendengar suara Tuhan secara langsung. Mungkin cuma dorongan saja. Seperti yang Anda dan saya juga sering mengalami. Tapi yang pasti Tuhan itu berbicara. Ada seorang pendeta, dia itu mengatakan bagaimana Tuhan masih bicara sampai hari ini. Karena dia katakan hal itu, oleh denominasinya dia dipanggil. Dan dia berhadapkan dengan 4 pendeta lainnya. Dan dia ditanya jawabi selama 3 jam. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan bahwa Tuhan masih bicara sampai hari ini ya kepada kita. Setelah selesai 3 jam ditanya jawabi, akhirnya orang itu mengatakan, Bapak Ibu semuanya, Anda sudah tanya saya selama 3 jam, boleh nggak saya cuma memberikan 1 pertanyaan aja kepada Anda? Kan barusan dia sudah ditanya selama 3 jam. Dan yang harus Anda tahu, sebelumnya yang dibahas selama 3 jam itu adalah antara lain begini. Pokoknya, kalau apapun yang Tuhan bicara hari ini, nggak ada kitab, pasal, dan ayat, berarti itu bukan Tuhan yang ngomong. Sekarang orang itu bilang, saya tanya kepada Anda, yang sudah menanyakan saya semuanya selama 3 jam. Siapa yang panggil Anda untuk menjadi pendeta? Dan semua 4-empatnya mereka cuman kepalanya ditundukkan, gak ada yang bisa jawab. Tapi dia sabar, dia tanya lagi. Dia bilang orang pertama, Anda, siapa yang panggil Anda menjadi pendeta? Orangnya jawab, Tuhan yang panggil saya menjadi pendeta. Tunjukkan saya kitab, pasal, dan ayat di mana Anda dipanggil, nama Anda dipanggil untuk menjadi pendeta. Kita semua, masing-masing, kalau kita dapat panggilan atau Tuhan suruh, memang di Alkitab nggak ada dengan nama kita dan tugas spesifik per orang, seluruh orang di dunia sekarang ada 7 miliar orang, apa yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan masih bicara. Dan dengan cara yang sama, bagaimana contohnya saya dipanggil jadi pendeta, orang lain dipanggil. Anda pun dipanggil untuk melakukan sesuatu, belum tentu jadi pendeta. Tapi apapun itu, pasti hal yang luar biasa karena Tuhan yang tugaskan. Jadi marilah kita semakin mau mendengar suara Tuhan juga di dalam kehidupan ini. Tuhan masih bicara. Haleluya. Jadi poin pertama hari ini yang kita melihat sering terjadi dalam kehidupan Yesus. Yesus berdoa, habiskan waktu dengan Tuhan. Komunikasi 2 arah. Bukan cuma 1 arah, tapi Tuhan juga bicara kepada kita, menuntun kita semuanya. Saya mau masuk untuk poin yang kedua. Dan sini pun Anda bisa tebak kira-kira poinnya apa, karena saya akan baca terlebih dahulu ayatnya. Matius 9 ayat 9-10 mengatakan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Poin kedua adalah makan bersama. Dan ini sebenarnya bicara mengenai satu hal, yaitu fellowship. Makan bersama, fellowship. Biasanya sejak dulu mungkin saya yakin kita semua alami dan lakukan ini dengan sering. Kalau kita undang orang ke rumah kita untuk fellowship, itu biasanya sambil apa? Sambil makan. Entah itu makan siang, entah itu makan malam, entah itu sambil ngopi. Dari dulu memang di seluruh dunia negara manapun, makan bersama itu seperti satu hal yang namanya fellowship. Ya mungkin sekarang kita pikir ya gimana dong sekarang dengan Corona, kita sudah gak bisa mungkin kumpul di restoran untuk makan, atau lebih baik jangan makan dulu. Nah, karena memang poinnya adalah mengenai fellowship, sehingga gak menjadi masalah.
Fellowship itu kan nggak harus makannya, tapi yang penting fellowshipnya. Dan saat ini kita bisa pakai teknologi yang ada. Entah kita ketemu orang lewat Zoom, habiskan waktu, quality time, waktu yang berharga dengan mereka. Atau lewat telepon, atau lewat cara apapun juga. Ada sebuah quote yang pernah dikatakan begini, dalam Alkitab, antara Yesus lagi pergi mau makan, atau sedang makan, atau lagi pulang dari makan. Nah, saya tahu ini mungkin sedikit hiperbola ya, ini mungkin sedikit dilebih-lebihkan, tapi sering memang kita melihat bagaimana Yesus itu lagi menuju ke tempat makan, atau lagi makan, atau pulang dari makan. Karena makan bicara tentang satu hal, fellowship. Duduk bersama dengan orang-orang dan benar-benar care untuk mereka. Dulu, sebelum adanya corona, jemaat sering ketemu saya dengan gak sengaja ya, secara kebetulan ketemu saya di salah satu kafe yang ada di Surabaya. Mungkin ketemu saya di kafe A atau B atau C. Jadi sering ketemu secara gak sengaja. Karena kenapa? Karena memang dari dulu saya hampir setiap hari akan pergi ke beberapa kafe. Dan hampir setiap kali kalau saya dalam kafe itu saya ketemu. Entah itu jemaat atau anak Tuhan atau siapapun. Dalam sehari, bisa sehari 1, bisa sehari 2, kadang-kadang 3 atau bahkan sampai 4. Karena kenapa? Ketemu fellowship bicara dan membahas hal-hal. Itu hal yang luar biasa dan itu hal yang penting yang harus terjadi. Yesus, bayangkan kalau Yesus aja habiskan waktu untuk ketemu orang, untuk care untuk mereka, untuk membagi kehidupan. Apakah kita gak bisa ambil pelajaran dari sana? Sangkan Yesus suka lakukan hal itu, sampai Farisi menyebut Yesus teman orang berdosa. Yesus itu teman orang berdosa. Tapi justru itu yang Yesus mau lakukan. Dia mau menjadi teman untuk orang berdosa. Karena setiap orang butuhkan Yesus. Nah, maukah hari ini Anda menjadi kakinya, tangannya, mulutnya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini? Sehingga apalagi kayak sekarang, di mana pandemi, di mana banyak orang dalam kesusahan, di mana PPKM, orang butuhkan jemaat Tuhan melalui Anda. Relakah Anda untuk hidupnya Anda dipakai? Jadi fellowship. Saya bukan bicara cuma mengenai Anda ketemu teman-teman terbaik Anda, di mana Anda have fun together, bersenang bersama. Tapi juga benar-benar Anda ketemu orang, di mana Anda tahu, kayaknya memang orang tersebut, Tuhan sudah taruh dalam hati saya, untuk saya habiskan waktu. Untuk saya bisa sharing, untuk saya bisa caring, untuk saya bisa berikan waktu. Dan semoga melalui waktu yang indah ini, Tuhan juga bisa menjamah dia. Tadi saya ingin memberikan sebuah tugas kepada Anda semua. Coba setelah ibadah ini, Anda ambil waktu, Anda berdoa. Dan Anda katakan, Tuhan, siapa orang yang saya kenal? Siapa orang sekeliling saya yang bisa Engkau jamah melalui saya? Yang memang Engkau mau jamah dia dengan memakai saya. Dan supaya Anda juga rela untuk memberikan waktu Anda dipakai oleh Tuhan. Yesus sering makan bersama, fellowship dengan orang-orang. Dan poin yang ketiga, di sini pun saya akan baca ayatnya. Anda boleh tebak ini bicara tentang apa. Markus 10 ayat 45 dikatakan begini. Karena anak manusia yaitu Yesus juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus berikan hidupnya untuk apa? Dikatakan melayani. Poin ketiga adalah melayani. Bagaimana pelayanan Yesus di dalam Alkitab? Caranya bagaimana? Banyak cara, banyak bentuk. Salah satunya seperti yang tadi kita sudah bahas, melalui fellowship, di mana dia memberikan waktunya, membagikan hidupnya kepada orang-orang lain. Juga yang Yesus sering lakukan, cara pelayanan Yesus adalah dengan mendoakan. Entah dia mendoakan untuk kesembuhan, dia mendoakan untuk mengusir setan, sehingga banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dilepaskan. Itu terus-menerus di seluruh Injil akan engkau ketemu. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Di sini pun saya cukup sedih karena saya melihat banyak orang zaman sekarang sudah sama sekali gak percaya mujizat. Apalagi kalau sudah ngomong istilah karunia mujizat, mereka sangat menentang. Jadi mereka akan katakan hal-hal kayak gitu. Kalau karunia mujizat masih ada, kenapa pendeta-pendeta yang mengatakan ada karunia mujizat, kenapa mereka gak masuk rumah sakit, sehingga seluruh rumah sakit semuanya sembuh? Dan saya mau katakan argumen seperti itu sangat gak alkitabiah, sangat gak masuk akal. Coba Anda lihat kehidupan Yesus berkali-kali. Contohnya, Yesus pergi ke satu tempat namanya Siloam. Yesus pergi ke sana, dikatakan penuh dengan orang sakit. Apakah seluruh orang sakitnya disembuhkan? Enggak. Ada satu orang yang Yesus pilih, orang lumpuh, disembuhkan. Yang lainnya enggak.
Karena mungkin pada saat itu waktu, siapa tahu pagi-pagi Yesus lagi doa. Dan tanya, apa kehendak engkau Tuhan? Terus Bapa dari surga menjawab, oke, hari ini kamu harus pergi ke Siloam, ada satu orang yang saya pilih. Ada kehendak-kehendak spesifik. Bukan berarti bahwa dimanapun Yesus pergi, mau itu Siloam dan tempat lain, semua orang itu harus disembuhkan. No, of course not. Memang yang kita melihat kalau orang itu datang pada Yesus, pada saat seperti KKR ya, jadi ada banyak orang yang datang, dan mereka yang sendiri datang, Yesus sembuhkan mereka semua, kita baca dalam Alkitab. Tapi di luar itu, kalau Yesus pergi ke tempat-tempat lain, belum tentu, sering, banyak sekali kota, banyak sekali orang yang kita baca dilewatkan. Jadi nggak masuk akal memakai argumen-argumen yang bahkan sudah terjawab oleh Alkitab sendiri. Intinya satu, kesembuhan dan mujizat itu ada. Yesus sering melayani. Salah satu bentuk pelayanan Yesus adalah mendoakan. Dan marilah kita mau ikut jejak kaki Yesus. Apa yang dia lakukan, kita mau melakukan. Jangan percaya dengan banyak orang yang anti dengan Alkitab. Ini yang saya percaya secara pribadi. Bahwa memang banyak orang yang anti dengan banyak hal yang di Alkitab. Itu antara lain juga, siapa tahu dihasut oleh iblis. Supaya pelayanan Tuhan di dunia ini tidak terjadi. Karena yang jelas saya percaya firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 7-9 mengatakan. Ada karunia-karunia antara lain karunia kesembuhan. Markus 16 ayat 17-18. Di sana anak Tuhan, Anda anak Tuhan, saya anak Tuhan. Kita diberikan tugas ya, untuk antara lain meletakkan tangan atas orang sakit, supaya orang sakit sembuh. Untuk mengusir setan, supaya orang itu dilepaskan. Itu pelayanan mulia yang diberikan. Apakah berarti setiap orang yang Anda dan saya doakan, semuanya disembuhkan? Belum tentu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang setelah kita melayani sembuh atau enggak. Itu kembali kepada Tuhan. Tapi paling enggak, saya taat dengan Alkitab. Saya melakukan apa yang Yesus lakukan dan saya taat dengan apa yang Yesus katakan. Saya bertindak sesuai amanat yang Dia sudah berikan kepada saya. Dan kalaupun hari ini ada mendengar siapapun dari Anda, mungkin Anda pernah didoakan dan Anda belum sembuh sampai hari ini. Kita gak perlu kecewa juga. Karena walaupun kita percaya dalam Alkitab kesembuhan itu ada, tapi kalaupun tidak sembuh, saya tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang lebih mengerti daripada saya apa yang terbaik untuk saya. Walaupun hidup mungkin kelihatannya situasi lagi berat, tapi adanya Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya, itu lebih dari cukup untuk hidup sukacita dan penuh damai sejahtera. Kita bahkan melihat di Alkitab, Paulus pun berdoa. Dikatakan, saya sudah minta Tuhan kepada engkau berkali-kali ya, duri ini dicabut, tapi Tuhan katakan saya nggak akan cabut. Supaya dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna. Kadang-kadang kehendak Tuhan beda. Kita melihat di gereja mula-mula kalau kita pelajari. Ada banyak yang dikejar, sangka dikejar Petrus. Kalau Anda baca surah Petrus tulis kepada mereka, kalian itu jangan kecewa atau kalian jangan heran. Kalau kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi yang tidak nyaman. Ya bukan berarti bahwa Tuhan gak menjawab doa. Tapi kadang-kadang memang kehendak Tuhan lain. Tapi walaupun hal-hal seperti itu terjadi di Alkitab, tetap seluruh Alkitab perjanjian baru tetap full dengan orang-orang itu didoakan. Nah mari kita tetap melakukan bagian kita juga. Jadi hari ini saya sudah membagikan beberapa hal yang Yesus sering melakukan dalam kehidupannya. Dia sering, entah itu pagi, siang atau malam hari, berdoa kepada Allah Bapa. Komunikasi dua arah yang perlu ada dalam hidup Anda, hidup saya juga. Yesus sering makan bersama, fellowship, membagikan hidup. Gimana orang lain mau kenal Tuhan kalau kita gak membagi hidup dengan mereka dan berikan waktu kita untuk mereka. Yang ketiga, Yesus melayani. Memang bentuknya banyak sekali Yesus melayani, tapi hari ini terutama kita fokus kepada bagaimana Yesus antara lain melayani dengan bentuk mendoakan orang-orang. Saya sangat rindu dan saya berdoa supaya hari ini semua yang mendengarkan saya, apalagi kalau Anda jemaat New Life Church, jadilah terang, jadilah garam, terlebih di saat pandemi seperti ini. Orang-orang membutuhkan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kami tahu bagaimana Engkau sangat peduli dan sangat mencintai setiap manusia. Mulai dari bagi kita Surabaya, kota tercinta. Doa kami adalah supaya hari ini kita ambil sebuah keputusan untuk kita mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Supaya keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang di tempat pekerjaan kita atau dimanapun benar-benar melihat kebaikan Tuhan yang terpancar kepada mereka. Biarlah di tengah-tengah kegelapan kita semua bisa menjadi terang yang membawa harapan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang. Doa kami adalah supaya banyak orang diselamatkan.
Dan mulai hari ini supaya hidup kami semua semakin dipakai. Dan juga saat ini dimanapun Anda berada, kita boleh angkat tangan ke surga. Saya berdoa biar berkat dari arah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan indah oleh Roh Kudus, benar-benar Anda akan alami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus mengatakan, amin. God bless you all. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.